Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Ya, kita nikmati hadirat Tuhan. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Dan kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas karunia-Mu. Kami di tempat ini dengan keadaan yang sudah sehingga kami dapat beribadah
kita hadir di hadiratmu ya Bapak, pemimpinnya Bapak, dan kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk sapa kanan kiri, muka depan, Bapak Ibu Saudara. Halo. Kasih senyuman. Oh, pakai masker. Oke, yuk kita memuji nama Tuhan. Masih semangat? Bulan Desember adalah kita kenal sebagai bulan kelahiran Tuhan Yesus. Yuk, kita sorak-sorai bagi nama Tuhan.
Berilah di tanah hati kami supaya menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu. Terima kasih Bapak. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu. Engkau baik, sangat baik. Engkau hebat. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Biarlah kita berbahagia di bulan Desember. Ada amin. Ada sukacita Natal. Hari ini dekornya sudah selesai. Iya. Ini sayangnya saya membelakangi poster kalau di banner. Jadi biar kita akan melihat firman Tuhan dari Lukas 2 hari ini, seri pertama dari Christmas is all about love. Ya. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Biar aku membacakan dengan mic. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Kita akan menyimak. Lukas 2 ayat 8 sampai 10, kemudian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Sampai 20. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Terima kasih. Amin. Berbagailah yang sudah membaca firman Tuhan apabila ia melakukannya. Amin. Hari ini kita akan merenungkan tentang para gembala. Ini ceritanya mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, ibadah gereja Natal, seringkali kita dengar, seringkali kita sudah baca. Cuman hari ini kita merenungkan kembali apa yang kita dapat, apa yang jadi rema. Ya. Lukas 2 ayat 8 menceritakan keberadaan para gembala domba. Para gembala ini menjadi saksi yang pertama atas kelahiran Tuhan Yesus di palungan, di kandang domba. Ya, bisa dilihat meskipun di bawah. Ya, mereka menjadi saksi yang pertama, bukan suatu kebetulan. Iya, ada rencana Tuhan pasti. Kenapa yang dipilih para gembala? Kenapa bukan orang-orang kaya, raja-raja yang menyembah, yang menjumpai bayi Yesus pertama kali?
Iya. Keberadaan para gembala sangat penting karena kalau kita lihat setiap ritual keagamaan dari Yahudi, domba-domba yang terbaik harus dipersembahkan. Iya, sejak zaman dahulu darah anak domba menjadi korban untuk penyembahan kepada Tuhan. Dan mereka, para gembala, mempersiapkan segala sesuatu sehingga pada waktu domba dipersembahkan itulah yang terbaik. Untuk itu diperlukan keahlian khusus, diperlukan kemahiran, ya, untuk menjaga dan mengawasi para domba sehingga didapatkan domba yang terbaik. Tentu saja tugas ini berat, monoton, dan mungkin membosankan. Seandainya kita menjadi gembala, kita mungkin akan jenuh, kita akan bosan pagi hari sampai siang. Bahkan diceritakan pada waktu malam di daerah itu gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawan ternak mereka pada waktu malam. Berdekatan 24 jam menjaga domba. Seandainya volumenya kita menjaga domba tidak ada gadget, kira-kira apa yang kita lakukan? Bagaimana perasaan, pikiran, hati kita? Yang ada bosan dan bosan. Iya. Atau kita mungkin mau coba pada waktu pasca besok 1 hari tanpa gadget, bisa enggak? Kira-kira nggak bisa ya, tapi kita tergantung. Iya. Dan gembala-gembala ini harus mengawasi pagi, siang, sore, malam untuk menjaga domba supaya tidak diserang oleh serigala atau binatang predator lainnya. Tugasnya mungkin sering diremehkan. Para gembala boleh dikatakan termasuk kaum marginal, kaum rendah, diremehkan, terpinggirkan. Tapi kenapa dipilih oleh Tuhan Yesus? Untuk menjadi saksi yang pertama. Bukan kebetulan, saya yakin bukan. Iya. Para gembala di Yerusalem ada gembala yang mencintai pekerjaannya. Mereka harus peka terhadap lingkungan sekitar dengan menggunakan indera penglihatan mereka. Oh, ini dari sekian, jarak sekian mereka tahu, oh ini ada bahaya yang mengancam dombanya. Pendengarannya juga, dan juga perkataan. Saya bilang perkataan atau apa namanya ya? Kalau kita bisa lihat video, itu suara domba itu, suara gembala bisa didengar para domba, sehingga dia tahu mana gembala asli, mana yang gadungan, sehingga para domba akan nurut. Iya. Gembala seringkali diremehkan. Gembala mungkin dicap sebagai orang miskin, lemah, kotor. Bahkan konon di sana tidak dipercaya sebagai saksi di pengadilan karena terpinggirkannya para gembala. Tapi oleh manusia, gembala tidak dipandang. Oleh manusia gembala tidak dipandang. Tapi oleh Allah kita, gembala dijadikan saksi yang pertama atas kelahiran Yesus. Sebab Allah menilai sisi plusnya, sisi kebaikannya daripada minusnya. Mereka punya nilai, mereka punya hati, mereka punya karakter yang sering mungkin diremehkan oleh manusia. Ya. Hari ini kita mulai, dekor sudah jadi, ibadah Natal, iya, anggap aja mulai hari ini dimulai. Iya. Tapi masih relevankah berita Natal di masa pandemi ini?
Coba kita lihat di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat kepada mereka, karena di ayat 9 dikatakan mereka diliputi ketakutan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Boleh dibaca, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. kesukaan, Besar. bukan kesukaan kecil. Amin. Untuk seluruh bangsa. Kenapa dikatakan kesukaan besar? Hari ini telah lahir bagimu. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Kenapa dikatakan tadi kesukaan besar? Katakan kesukaan besar. Kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagi saya. Bapak Ibu, coba kita dua arah ya. Kita punya mulut, kalau dibumpet sama Tuhan baru terasa. Biasakan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan dengan lidah mulutmu. Ya. Hari ini telah lahir bagimu satu, Juru selamat yaitu Kristus Tuhan. di kota Daud. Ada 3 hal di sini. Mungkin selama ini ayat ini dipandang satu kesatuan. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini sudah beratus-ratus kali kita baca. Tapi hari ini kenapa dikatakan kesukaan besar? Kenapa harus malaikat datang memberitakan bahwa ada kesukaan besar? Memang pada saat itu Israel dijajah, ya. Sehingga semua hidup mungkin bangsa Israel hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan. Tapi dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perhatikan kata juru selamat, perhatikan Kristus, perhatikan Tuhan. Apa hubungannya dengan pandemi? Sekali lagi, coba kita baca Roma 3 ayat 23. Tolong ditayangkan Roma 3 23. Roma 3 ayat 23. Bersama-sama kita baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah lihat. Siapa di sini yang tidak berdosa? Coba katakan. Siapa yang berani mengangkat tangan bahwa katakan saya tidak berdosa? It's a real pandemic. Ini pandemi yang real. Kalau pandemi sekarang ada sebagian orang tidak terkena, sebagian masih belum terpapar COVID, tapi di sini dikatakan karena Semua. sebagian Semua. telah berbuat dosa. Mungkin kita enggak. Saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak memperkosa, saya tidak. Tapi kalau kita berkaca pada definisi dosa, kalau kita disuruh berbuat kebaikan tapi kita tidak berbuat kebaikan, itu dosa. Seringkali kita tidak merasa dosa karena kita sudah sombong dengan diri kita. Mungkin kita terlalu cantik, terlalu ganteng, terlalu baik, terlalu kaya, tanpa kita sadari. Itu dosa. Semua terkena virus yang namanya VOSA.
dan telah kehilangan kemuliaan. Kira-kira masihkah kita ngomong, oh ini tidak ada relevansinya Natal di zaman sekarang? Saya sudah bosan dengan kehidupan sekarang. Susah. Pada saat ini kita semua menyadari, biarlah hari ini kita diingatkan, kita diperingatkan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, telah putus hubungan dengan Allah. Saya katakan is the real pandemic. Inilah realita pandemi yang sesungguhnya. Kalau kita mengatakan kita tidak berbuat dosa, justru itu kita berdosa. Ya, makanya kenapa Tuhan hadir? Kenapa Tuhan hadir? Kenapa Tuhan lahir? Dikatakan tadi, hari ini telah lahir bagimu satu juru selamat. Karena kita semua membutuhkan juru selamat. Kalau ada yang tidak butuh juru selamat, berarti kita tidak usah bergereja, kita tidak usah menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa dikatakan Kristus yang diurapi? Ini melengkapi kita bahwa di masa-masa sulit kita tahu ada satu pribadi yang diurapi, dan kita menjadi juga anak-anak Allah yang diurapi. Kita diberi kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Kita tidak dibiarkan sendiri karena ada Kristus. Dan yang ketiga, Dia yang lahir adalah Tuhan. Seringkali kita meremehkan di tempat ibadah di mana, oh, nggak ada Tuhan. Kalau dikatakan ada amin, di sini ada Tuhan, amin. Tapi bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Kira kita menghormati sambil main HP, sambil pikiran kita melancong kemana-mana, sambil pikiran kita mungkin habis ini acaranya apa? Atau kita benar-benar mengatakan telah lahir di hatiku, telah lahir bagiku, telah lahir bagiku Tuhan. Kalau dikatakan Christmas is all about love, kalau Tuhan tidak cinta kita, Dia tidak lahir di dunia di kandang yang hina dan mungkin bau kambing. Kalau itu lo ada itu Lepus. sampai segitunya Tuhan mau mengosongkan dirinya, bukan hanya lahir kemudian mati pada saat dijauhkan. Kalau bukan karena cintanya, tidak ada yang namanya dikatakan telah lahir bagimu Juru Selamat. Kalau bukan karena kasihnya, tidak ada yang namanya Kristus yang menyertai kita, yang diurapi untuk kita. Dan tidak ada Tuhan yang lahir di bumi. Itu semua karena kasih. Oleh kasih dan kemurahan Allah, dan real benefit sudah diatasi Allah dengan mengutus putra kesayang ke dunia untuk lahir di hatimu. Amin. Izinkan Dia bertahta dalam hati. Para gembala menjadi saksi atas kelahiran Yesus di dunia, di panggungan di mana mereka telah melihat, mereka telah mendengar, dan mereka berkata-kata dengan tepat. Pada saat balas terang datang, ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat
itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Para gembala menjadi orang pertama dan dikatakan yang berkenan. Kalau tidak berkenan tidak mungkin malaikat datang kepada para gembala. Dan hari ini dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini Yesus telah lahir di hati kita, amin. Di kota Surabaya, amin. Di Sidoyoso, amin. Dikatakan mereka melihat, mereka mendengar, iya, mereka mendengar, mereka melihat. Ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Saya mau bahas ayat 17 dulu. Dikatakan mereka melihat dan mendengar. Benar? Dua indera yang sering kali juga dipakai oleh iblis untuk membelokkan, untuk membuat kita menyimpang, untuk membuat kita jauh dari Allah, untuk membuat kita kehilangan. Kalau ini kemudian kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa begitu? Beberapa hari yang lalu mungkin di tim LB sudah di-share. Seorang hamba Tuhan mengatakan tubuh adalah pintu masuk bagi apa yang ada di pikiran kita, yaitu mata dan telinga. Ketika engkau izinkan mata kita melihat yang positif, ketika kita mengizinkan telinga kita mendengar yang positif, ketika kita melihat video yang positif, firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, yang timbul adalah iman. Tapi begitu kita mendengar hal yang negatif, begitu kita melihat hal yang negatif, ketika kita mengizinkan mata kita, pendengaran kita yang negatif, yang keluar juga negatif. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar masuk dalam jiwa, diolah, dipikirkan, lahirlah kehendak. Aku mau ini, aku mau itu. Benar. Tapi para gembala melihat dan mendengar tentang berita kesukaan. Mata memberi tahukan kita tentang banyak hal, tentang keadaan emosional orang lain. Saat kamu bertemu seseorang untuk pertama kali, cara terbaik untuk mengenalnya adalah menatap matanya dan mengamati perasaan apa yang mereka sampaikan. Dan seringkali pada waktu kita mau interview pekerjaan dari calon kandidat karyawan, kita akan perhatikan mereka, eye contact-nya bagaimana, bahasa tubuhnya bagaimana. Pada waktu Yeski mengenal Angel, itu yang dilihat adalah mata ketemu. Iya. Itu yang para pendengar, mereka melihat yang positif, mereka mendengar kabar kesukaan, mereka melihat kemuliaan Tuhan, para malaikat menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ya. Kenapa selain mata, telinga penting?
Ayat yang terkenal Roma 10 ayat 17. Ini katakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Apa yang kita senang selama ini, kita senang mendengar musik, senang mendengar hal yang positif, atau kita sering mendengar lagu-lagu rohani, apa kita sering mendengar podcast-podcast, ataukah kita sering mendengar yang lain? Pada saat dokter menyatakan kamu terkena penyakit A, itu sangat berpengaruh pada pasien. Tapi pada waktu dokter mengatakan enggak apa-apa, sakit ini pasti sembuh, jiwanya ikut senang. Makanya pergunakan mata, pergunakan telinga. Tapi saya mengingatkan kita untuk mempunyai telinga seorang murid, pemuda. Pergunakan telingamu untuk mendengar. Jemaat, pergunakan telinga kita untuk mendengar dari guru rohani, dari hamba-hamba Tuhan. Ya, jika kita punya telinga seorang murid yang selalu mendengar tentang kebenaran, maka kita pasti mempunyai kualitas hidup yang baik. Kita mempunyai kualitas hidup yang baik. Jika kita mempunyai telinga seorang murid yang selalu mendengar tentang kebenaran, maka hidup akan terasa menyenangkan. Bila kita punya telinga seorang murid yang mendengar tentang kebenaran, maka kita akan kuat menjalani hidup ini. Karena yang didengar adalah firman Tuhan, yang didengar adalah kebenaran, yang didengar tentang hal-hal yang positif. Jadi izinkan apa yang dilihat oleh matamu, apa yang didengar oleh telingamu, biarlah itu sesuatu yang mendatangkan berkah. Mereka akan mengisi jiwamu, itu akan mengisi perasaanmu, itu akan memenuhi segala pikiran kita yang mau menjadi medan pertempuran di sini. Intimidasi ada di sini. Kamu masih dosa, kamu belum beres, kamu tidak layak melayani. Buat apa kamu melayani? Buat apa kamu bersusah-susah? Buat apa kamu memuji Tuhan? Kita kembali ke ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saya tak flashback dari 17 ke 16. Karena begitu kita melihat, begitu kita mendengar, kalau respon kita positif yang terjadi, lalu mereka di ayat yang ke-15 dulu, 15b. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Tidak dikatakan mereka ngelus keber dulu. Mereka bermalas-malasan berangkat ke Bethlehem. Mereka masih ini dan itu, tapi dikatakan mereka cepat. Tidak ada yang namanya malas, tidak ada yang namanya kusik, entar sok, besok. Tapi mereka cepat-cepat berangkat. Ya. Ini akibat dampak yang gembala lakukan, karena respon mereka para gembala melihat
hal yang membuat hati mereka bersuka cita. Padahal malaikatnya meninggalkan mereka. Bukan malaikatnya masih di tempat. Seringkali kalau ini untuk karyawan, kalau bosnya nggak ada, wih semua. Tapi begitu bos ada, wih tampaknya rajin. Tapi setelah malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata, mari, yuk kerja buat Tuhan, yuk melayani. Nanti ini temanya tahun depan, yuk kita melayani supaya dihormati Allah. Iya. Yuk. Dulu anjing kami si Poko kalau begitu bukan bilang yuk. Jadi mau bilang yuk, langsung oleh. Tidur pun begitu yuk itu langsung oleh. Ini sekarang sudah mulai siro kalau dia mau yuk itu respon yang positif, sekali lagi respon yang positif. Kita ke ayat 20. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan pada mereka. Karena yang mereka lihat, apa yang mereka dengar bukan gosip, itu kenyataan. Bahwa Tuhan lahir, bahwa Juru Selamat lahir, bahwa Kristus lahir. Sekali lagi, telah lahir, tapi itu tadi apa? Juru Selamat, Kristus Tuhan. Sehingga mereka boleh memuji, mereka memuliakan Allah karena segala sesuatu. Ini respon. Iya. Mazmur 150 ayat 6. Coba kita lihat Mazmur 150 ayat 6. Kita baca bersama-sama 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kalau kita masih bernafas, biarlah kita memuji Tuhan. Para gembala memuji dan memuliakan Allah. Iya. Mereka memberitahukan apa yang mereka telah dikatakan kepada mereka tentang anak. Para gembala menjadi saksi. Mereka sudah lihat bayi Yesus, sudah ketemu Tuhan, sudah ketemu Juru Selamat, sudah ketemu Kristus. Kemudian mereka membicarakan pada yang lain. Mulut mereka tidak bisu, lidah mereka tidak keluh, tapi mereka terus menceritakan kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita respon atas firman Tuhan? Kita memang tidak melihat secara langsung saat ini, karena dia sudah menjadi raja. Dia bukan anak lagi. Kita memperingati ulang tahunnya Tuhan. Kita memang tidak melihat langsung lahir dari Yesus, tapi dengan mata iman kita percaya ya dan amin apa yang tertulis dalam Alkitab. Amin. Karena ini saya katakan, kalau kita punya mulut, biarlah kita memuji Tuhan. Kalau kita punya mulut, bicaralah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita manggil Pak Bakso, Pak Sate aja bisa keras. Tapi Bakso, tapi mana amin untuk firman Tuhan?
biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Christmas is all about love. Kalau Tuhan tidak cinta, kita juga ada di tempat yang lain. Kita memang sampah. Kita memang harusnya kita yang dihukum. Tapi Dia sudah tidak memberikan kesombongan kita. Bukan hanya kesombongan. Kalau kita meremehkan Tuhan dengan tidak percaya akan firman-Nya, itu juga dosa. Berarti kita meremehkan Tuhan. Makanya kita perlu juru selamat. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Kristus. Saya udah mau main musik. Biarlah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan biarlah kita menceritakan kemuliaan Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Biarlah kita melakukan saat teduh saat ini. Dia sudah mau hadir di kandang, di tempat yang terhormat, bukan di hotel mewah bintang 5. Karena Dia mau mati untuk kita. Kita semua sudah terkena pandemi yang melanda seluruh dunia. Layaknya kita dihukum, tapi kita dipindahkan. Kita tidak diubah. Oleh karena Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Oleh karena Kristus kita menjadi anak yang dimuliakan. Karena Dia begitu mengasihi kita. Dialah mulut kita. Melalui mulut kita memuji. Kita membiasakan mulut kita untuk memuji.
Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa kami harus belajar mengakui Tuhan di depan banyak orang. Tidak ada keraguan di dalam kami. Biarlah Desember ini kami boleh belajar kasih Natal yang lebih lagi dalam kehidupan kami. Setiap langkah dalam kehidupan kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Setiap aspek dalam kehidupan kami, Tuhan yang juga memberkati. Untuk Bapak Gembala Tuhan, kiranya berkat Tuhan datang. Hikmat Tuhan juga menaungi kehidupannya. Biar apapun yang dikerjakan, semuanya boleh baik, bahkan terbaik demi nama Tuhan. Untuk gereja Tuhan, biar apapun yang kami lakukan di dalam gereja ini, semuanya hanya demi kemuliaan-Mu. Tuhan yang singkirkan semua kesombongan kami. Tuhan yang membawa kami semua naik, dan semuanya hanya demi Tuhan. Terima kasih Bapak untuk segalanya dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Izinkan kami boleh memberikan yang terbaik dari kami, dan Tuhan yang akan membalas berlipat kali ganda sesuai dengan caranya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ya dan amin. Akan lekang oleh waktu pasti digenapi. Bahkan janjimu pada bangsa Israel akan ada juru selamat sudah digenapi. Sehingga kami semua bangsa boleh melihat janjimu, boleh mendengar. Kami sudah melihat, kami sudah mendengar bahwa juru selamat Kristus dan Tuhan sudah lahir di hati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kita dapat di hari ini. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk keberadaan. Engkau sudah memimpin dari permulaan hingga pada akhirnya. Tuhan, di bulan Desember, di bulan yang penuh dengan keceriaan Natal, biarlah Engkau yang bertahta terus dan terus setiap hari. Setiap hari kami boleh memuliakan-Mu. Setiap hari kami boleh mendengar bahwa Kristus itu ada. Setiap hari kami boleh mendengar kabar kesukaan Injil diberitakan. Karena Engkau adalah Juru Selamat dan Tuhan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Memberkati panitia Natal, Engkau yang memberkati jemaat besar, kecil, tua, muda, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati setiap rumah tangga dan memberkati. Pujilah nama-Mu. Apapun pekerjaan kami semua, yang karyawan, pengusaha, ibu rumah tangga, Tuhan yang memberkati. Yang studi, kuliah, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus berkat Tuhan setiap. Terima kasih Bapak, puji namamu. Biarlah kami terus berdoa, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melindungi Indonesia, Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu, sehingga kami boleh merayakan. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Kami juga memberkati teman yang memberkati kami. Bukan Tuhan, Kau yang memberkati mereka, sehingga kehidupan mereka Tuhan Kau yang melihat. Terpuji namamu. Kiranya berkat, kasih karunia dari Allah Bapa di surga, sukacita dan sejahtera yang melampaui segala akal itu dicurahkan kami di dalam Anak yang tunggal, yaitu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai, melindungi, memberkati setiap langkah hidup kami. Puji namamu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya.